Hai semuanya, balik lagi sama gue. Dan di kesempatan kali ini gue mau membahas atau berbagi info ke kalian tentang 5 alasan kenapa visa kalian bisa ditolak. Jadi alasan yang akan gue utarakan ini adalah alasan umum yang biasanya berkaitan dengan visa kalian. Nah, bagi kalian yang baru aja nongkrongin video gue atau channel gue, kenalkan gue Devi. Gue sudah beberapa tahun tinggal di Jerman, kerja di bidang perkantoran, sering traveling. Jadi video gue ini atau channel gue ini isinya tentang tips-tips traveling, tips-tips kerja, kehidupan di Jerman, dan juga tentang au pair. Karena dulu gue pernah au pair di Perancis. Jadi sebelum di Jerman gue pernah tinggal di Perancis. Jangan lupa dicek playlist gue untuk tema-tema yang tadi gue udah sebutkan. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita lanjut ke pembahasan gue tentang 5 alasan umum visa kalian ditolak. Yang pertama adalah dokumen tidak sesuai. Jadi kalau dokumen nggak lengkap udah pasti visa akan ditolak. Tapi biasanya kalian kurang memperhatikan detail dari dokumen yang diperlukan. Seperti contohnya kalau kita mau ke Jerman untuk Ausbildung atau untuk au pair atau mungkin untuk study, itu biasanya mereka minta atau kedutaan minta sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini kalian harus benar-benar tahu bahwa hanya sertifikat bahasa Goethe atau dari lembaga bahasa Goethe yang diterima oleh kedutaan Jerman. Jadi kalau kalian ngambil Prüfung atau tes di lembaga bahasa lainnya, itu sudah pasti tidak akan diterima visa kalian, seperti itu, karena memang sudah ketentuannya seperti itu. Jadi detailnya harus dilihat sertifikat bahasa dari lembaga yang mana yang harus kalian penuhi, seperti itu. Dan juga tanggalnya, biasanya beberapa dokumen itu akan ditentukan tanggal keluarnya gitu ya. Maksudnya biasanya kayak tidak boleh lebih dari 3 bulan atau tidak boleh lebih dari 6 bulan, seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar dilihat lagi sebenarnya dokumen apa dan detailnya seperti apa, seperti itu, supaya menghindari kejadian visa ditolak. Yang kedua adalah bukti finansial yang tidak mencukupi atau kurang meyakinkan. Di sini bukti finansial bisa jadi dua sisi, tergantung alasan kalian, maksudnya tergantung visa kalian yang kalian apply itu untuk visa apa gitu ya. Kadang hanya memerlukan bukti finansial dari kita pribadi, kadang juga memerlukan bukti finansial dari orang yang mengundang kalian atau yang berani menjamin kalian di negara tersebut. Nah, itu kalian harus benar-benar melihat standar minimal saldo yang ada di rekening kalian tuh harusnya berapa gitu. Karena setiap negara biasanya agak sedikit berbeda, tapi nggak akan jauh berbeda standar saldo yang mereka minta. Seperti itu. Dan juga misalnya dari orang yang ada di negara tersebut mau ngundang kalian, atau kalian punya teman atau kerabat gitu ya di negara tersebut. Nah, untuk bukti finansial ini jangan lupa juga kalian harus benar-benar dilihat, atau jangan sampai kayak ada saldo dadakan gitu, ada pengiriman dadakan. Jadi pengiriman dadakan yang relatif besar jumlahnya ke rekening kalian atau di rekening pengundang kalian. Nah, ini juga bisa menjadi tanda tanya untuk pengajuan visa. Nah, yang ketiga adalah tidak bisa menunjukkan bukti tempat tinggal dan juga penerbangan kembali ke tanah air. Nah, ini juga menjadi tanda tanya yang besar sekali di kedutaan untuk kalian yang
apply visa gitu atau mendaftar visa, karena si pihak kedutaan ini sebenarnya hanya ingin mencocokkan bahwa oke, kalian itu di sana atau di negara tujuan kalian itu tidak akan terlantar, dan juga kalian udah pasti balik ke Indonesia gitu. Jadi nggak akan melakukan hal-hal yang ilegal di negara tersebut. Makanya diperlukan kayak bukti pemesanan hotel dan juga bukti penerbangan kembali ke tanah air. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian cuman booking tiket perginya doang tapi nggak booking tiket balik. Kayak gitu, itu juga kadang menjadi sesuatu yang menghambat approval visa kalian. Nah, lalu yang keempat adalah itinerary yang tidak jelas atau itinerary perjalanan yang kurang meyakinkan. Misalnya bagi kalian yang liburan ke Eropa, entah kalian mau liburan di satu negara atau berbagai negara, karena Eropa kan ada Schengen juga ya, dan Schengen ini kan ada beberapa negara. Kalian harus bisa menunjukkan atau meyakinkan si kedutaan bahwa oke, ini loh rute perjalanan saya dari mendarat, ini saya akan tinggal di sini, terus berapa lama tinggalnya, terus mau kemana aja. Sebenarnya detail banget sih nggak perlu, tapi apa ya, si kedutaan itu kan cuma mau melihat oke, kamu tuh punya planning yang pasti sehingga kamu tidak akan terlantar di sana gitu. Jadi benar-benar yang dijelasin itu tinggalnya di hotel mana aja atau akan tinggal di tempat teman kah, seperti itu. Kalian memang harus benar-benar buktikan bahwa perjalanan kalian itu masuk akal gitu sampai nanti kalian kembali lagi ke Indonesia. Jangan sampai ada kayak celah, ini tanggal sekian sampai tanggal sekian itu kamu mau ngapain gitu, dan ini nggak ada bukti kamu tinggal di mana gitu. Seperti itu akan menghambat approval visa kalian. Nah, lalu yang terakhir adalah paspor kalian yang rusak atau kadaluarsa, atau bisa juga masa berlakunya kurang dari 6 bulan. Jadi benar-benar diperhatikan masa berlaku paspor kalian apakah masih lama atau kurang dari 6 bulan. Biasanya kalau kurang dari 6 bulan ini bisa menjadi penghambat juga ya, karena ya mereka kan cuman mau memastikan bahwa kalian tuh balik lagi ke sini, nggak yang jadi gelandangan di Eropa dan juga nggak melakukan hal-hal yang ilegal. Jadi jaga banget kondisi paspor kalian, dan juga kalau masa berlakunya kurang dari 6 bulan, lebih baik kalian telepon dulu ke kedutaan apakah bisa apply dengan paspor yang masa berlakunya kurang dari 6 bulan. Seperti itu. Itu dia. Kalau bisa diperpanjang sih langsung diperpanjang, tapi kalau kalian mau kayak sedikit ngirit gitu ya, lebih baik kalian telepon dulu ke kedutaan, karena ya beda kedutaan kadang beda sedikit syaratnya, seperti itu. Nah, itu dia guys, 5 alasan kenapa visa kamu pasti ditolak. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin dihindari hal-hal yang tadi gue sebutkan di video. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.